Perkebunan menghasilkan komoditas penting seperti kelapa sawit, karet, dan kopi, yang dikonsumsi di dalam negeri dan diekspor ke seluruh dunia. Mengelola operasi yang luas ini membutuhkan perencanaan yang cermat, organisasi yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan kontrol yang ketat. Video ini akan membahas 4 fungsi utama manajemen perkebunan: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Dengan memahami fungsi-fungsi ini, para pemangku kepentingan dapat berkontribusi pada pertumbuhan sektor vital ini yang berkelanjutan dan menguntungkan. Baik Anda seorang petani kecil, manajer perkebunan, atau pembuat kebijakan, wawasan yang dibagikan di sini bertujuan untuk membekali Anda dengan pengetahuan untuk menavigasi kompleksitas manajemen perkebunan skala besar di Indonesia. Perjalanan dari lahan kosong menjadi perkebunan yang subur dimulai dengan rencana yang matang. Rencana ini bertindak sebagai peta jalan, memandu setiap keputusan dan tindakan sepanjang siklus hidup perkebunan. Rencana yang komprehensif harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis tanah, pola curah hujan, dan kedekatan dengan infrastruktur. Analisis pasar merupakan landasan dari rencana perkebunan yang baik, termasuk memahami permintaan, mengidentifikasi target pasar, dan menilai pesaing. Analisis biaya yang menyeluruh sangat penting, dengan memperhitungkan biaya yang berkaitan dengan persiapan lahan, bahan tanam, tenaga kerja, pupuk, dan panen. Di luar pertimbangan keuangan, rencana perkebunan yang bertanggung jawab harus memprioritaskan keberlanjutan lingkungan, termasuk praktik-praktik yang meminimalkan erosi tanah, menghemat air, dan melindungi keanekaragaman hayati. Mematuhi peraturan lingkungan dan mendapatkan sertifikasi yang diperlukan menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan lahan yang bertanggung jawab. Setelah cetak biru disiapkan, langkah penting berikutnya adalah mengorganisir operasi perkebunan. Ini melibatkan pembentukan struktur organisasi yang jelas, menentukan peran dan tanggung jawab, dan memastikan koordinasi yang lancar antar berbagai tim. Saluran komunikasi yang efektif adalah jantung dari perkebunan yang terorganisir dengan baik. Rapat rutin, jalur pelaporan yang jelas, dan penggunaan teknologi untuk menyebarkan informasi sangat penting untuk menjaga transparansi dan memastikan semua orang bekerja menuju tujuan bersama. Pengorganisasian juga meluas ke tata letak fisik perkebunan, termasuk perencanaan strategis, lokasi fasilitas pemrosesan, unit penyimpanan, dan rute transportasi untuk mengoptimalkan efisiensi dan meminimalkan pemborosan. Salah satu model sukses yang sering digunakan di perkebunan Indonesia adalah skema perkebunan inti rakyat. Model ini mendorong kolaborasi antara perusahaan perkebunan besar dan petani kecil, menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan. Perusahaan besar menyediakan keahlian teknis, akses ke pasar, dan seringkali bantuan keuangan, sementara petani kecil menyumbangkan lahan dan tenaga kerja mereka. Dengan rencana yang solid dan struktur yang terorganisir dengan baik, tahap selanjutnya adalah menerapkan rencana tersebut. Ini adalah fase implementasi, di mana fokus bergeser ke kegiatan sehari-hari yang memastikan keberhasilan perkebunan. Fase ini mencakup tugas-tugas, mulai dari menyiapkan lahan dan menanam tanaman, hingga menjaga kesehatan tanah, mengelola hama dan penyakit, dan akhirnya, memanen hasil bumi. Ketepatan dan perhatian terhadap detail sangat penting selama implementasi, karena setiap langkah secara langsung memengaruhi hasil dan kualitas produk akhir. Pemantauan kesehatan tanaman secara teratur sangat penting untuk deteksi dini dan pengendalian hama dan penyakit, memastikan panen yang sehat. Panen membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, termasuk menentukan waktu optimal untuk panen dan mengatur tenaga kerja, transportasi, dan fasilitas penyimpanan. Fungsi terakhir dari manajemen perkebunan adalah pengendalian. Ini melibatkan pembentukan mekanisme untuk memantau kemajuan, mengevaluasi kinerja, dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan perkebunan berada di jalur yang tepat untuk memenuhi tujuannya. Fungsi pengendalian ini mencakup pemantauan keuangan, pelacakan hasil, dan penilaian dampak lingkungan. Pemantauan keuangan secara teratur sangat penting untuk menilai profitabilitas perkebunan dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Pelacakan hasil panen membantu dalam mengevaluasi efektivitas praktik yang diterapkan dan mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk siklus tanam mendatang.
Memantau dampak lingkungan perkebunan melibatkan penilaian kesehatan tanah, penggunaan air, dan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati lokal. Dengan menerapkan keempat fungsi manajemen ini, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, para pemangku kepentingan di sektor perkebunan Indonesia dapat berkontribusi pada masa depan, di mana pusat-pusat pertanian ini terus berkembang, menyediakan mata pencaharian, mendorong ekonomi, dan melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang.